Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arik Gunawan Purtomo. Hari ini saya akan diskusikan masalah kencing berdiri dan kencing jongkok. Mana yang lebih baik? Kencing berdiri dan kencing jongkok. Karena ini kaitannya juga masih dengan kemarin prostat juga. Tapi ini saya akan bahas dari segi kesehatan, lebih baik mana kencing berdiri atau kencing jongkok. Kalau kita bicara kencing berdiri, kenapa kencing harus jongkok? Nah, tapi saya akan mulai dulu kenapa kebiasaan kita di Indonesia ini kencing berdiri pada pria. Karena kencing berdiri itu nyaman. Kencing berdiri itu lebih enak. Karena apa juga? Karena toilet di Indonesia di tempat umum itu kebanyakan urinoirnya adalah untuk posisi kencing berdiri. Nah, namun tidak semua negara memiliki kebiasaan kencing berdiri, sahabat-sahabat. Untuk pria. Di beberapa negara seperti Afrika dan Asia justru kencing jongkok lebih umum daripada kencing berdiri. Lalu pertanyaannya, adakah bahaya kencing berdiri? Pertanyaannya adalah, adakah bahaya kencing berdiri menurut kesehatan? Jadi, adakah bahaya kencing berdiri menurut kesehatan? Apakah kencing jongkok justru lebih bermanfaat bagi pria? Saya coba akan sedikit berdiskusi. Nah, terdapat beberapa hal yang terjadi saat kencing berdiri. Jadi pada saat kencing berdiri ada beberapa hal yang terjadi yang saya ingin ungkapkan. Bagi mereka yang posisi kurang stabil pada waktu kencing kurang stabil sehingga takut jatuh, dapat timbul kontraksi otot dasar panggul. Kontraksi otot dasar panggul yang dapat menghambat aliran kencing. Jadi pada waktu kencing berdiri kadang-kadang nggak stabil, itu berdampak pada otot panggul yang dapat menghambat aliran kencing. Lebih lanjut mengutip dari Time of India. Ini koran atau majalah di India. Kencing dengan posisi jongkok dinilai lebih hygienis, lebih bersih jika dibandingkan dengan kencing dengan posisi berdiri. Ini majalah di India mengatakan bahwa kencing jongkok lebih hygiene daripada kencing berdiri. Saya akan coba sampaikan alasannya. Pasalnya, urin yang keluar saat buang air kecil sambil berdiri akan menyebar kemana-mana, ke bagian toilet yang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan bau tak sedap. Jadi kalau berdiri, kencingnya bisa kemana-mana, jiprat kemana-mana, ya, sehingga baunya menjadi tak sedap. Dan area toilet yang kena urin dapat menjadi sarang kuman sehingga mempermudah penyebaran penyakit. Jadi ada baru dua alasan. Kalau dia berdiri, ya, nyiprat kemana-mana, baunya kemana-mana. Alasan kedua, di area situ bakterinya jadi berkembang sehingga mempermudah penyebaran penyakit. Tak hanya merugikan diri sendiri, kondisi tersebut juga dapat mengancam kesehatan orang lain. Penularan penyakit di sekitar Anda. Inilah mengapa kencing berdiri dikatakan bisa berbahaya bagi kesehatan. Zaman Rasulullah juga kencing itu harus jongkok. Rasulullah selalu melakukan kencing itu harus jongkok. Ada posisinya, di mana posisi jongkoknya juga diajarkan di dalam agama Islam, adabnya agama Islam. Nah, kencing jongkok lebih baik. Kenapa kencing jongkok lebih baik? Posisinya stabil, ya. Dan jika duduk mengurangi ketegangan otot. Di bagian pinggul dan samping ototnya tegangnya kurang. Beberapa faktor ini membuat otot dasar panggul lebih rileks. Kalau kita jongkok, otot panggul lebih rileks, ya, sehingga tidak mengganggu aliran kemih.
Penelitian yang dilakukan oleh University Medical Center di Belanda ini penelitian, menemukan bahwa kencing sambil duduk lebih optimal bagi mereka yang memiliki gejala pada saluran kemih bawah, seperti adanya pembesaran prostat. Jadi orang-orang yang kena prostat sebaiknya kencingnya duduk. Ini ada penelitiannya di Belanda. Kencing duduk membantu mengosongkan kandung kemih, mempersingkat waktu yang dibutuhkan saat buang air kecil, juga pancaran air seni yang lebih maksimal. Jadi saya ulangi lagi, kencing jongkok ini bagus untuk orang prostat. Karena apa? Menurut penelitian University Medical Center di Belanda menemukan fakta bahwa kencing sambil duduk lebih optimal bagi mereka yang memiliki gejala pada saluran kemih seadanya pembesaran prostat. Kencing duduk membantu pengosongan kandung kemih, mempersingkat waktu yang dibutuhkan saat buang air kecil, juga pancaran air seni lebih maksimal. Kantong kemih yang kosong sempurna dapat menurunkan risiko timbulnya masalah kesehatan seperti peradangan kandung kemih atau batu pada saluran kemih. Itu yang terjadi. Itu informasi dulu sampai di situ ya. Jadi informasi mengenai kenapa kencing jongkok lebih baik daripada berdiri. Nanti saya akan ulang lagi pembahasan ini supaya kita akan menjadi lebih baik kenapa kita harus kencing jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.